Inilah proses pemasangan bearing stone crusher, bearing besar itu sampai 30 sentian lebih itu diameternya itu. Susunannya satu persatu nanti. Satu persatu kita urutkan karena stone crusher besar ini, kalau salah pemasangannya dia akan fatal, tidak tepat itu kedudukan lahar dengan bodi rumah crushernya. Jadi beginilah proses pemasangan. Itu satu komponen pun tidak boleh terbalik itu. Bisa diperhatikan bagus-bagus itu. Bagi yang sama crushernya dengan tipe ini, ukurannya ada saya sebutkan nanti. Ya, ukurannya lebar ya, stone crusher besar nih. Ya begitulah. Ini susunannya lagi dipasang-pasang. Itu yang ulir yang nampak itu ulir merumah kota itu yang jumpa sama bearing ulir normal, ulir putar kanan. Sedangkan yang di luar yang ulir mahkota itu ulirnya putar kiri, tidak sama ada. Jadi nanti waktu stone crusher bekerja itu, nah itu yang bearing itu dan ulirnya yang saya tunjuk itu putarnya kanan normal. Dan yang bagian luar ini putarnya ke kiri. Ya, jangan sampai salah ya, kalau diputar berat ke kanan putar ke kiri gak mau masuk, berat kiri diputar ke kanan pun tak mau masuk. Nah, makanya harus ditandai dia. Ya berbeda karena ini stone crusher ini bongkarnya lama sekali, kadang 5 tahun sekali itu bearingnya baru rusak. Apalagi pistonnya bagus, sering tiap hari maintenance-nya bagus. Ya begitulah. Jadi yang intinya itu jangan terbalik masangnya itu. Ya, saudara-saudara. Harus diperhatikan kali ya, tentang lahar itu dulu. Sempat terbalik dia nggak mau. Ya. Berikut susunannya yang sudah terpasang ini semua adalah pergantian spare part baru karena yang lama sudah pecah itu. Ya, saudara-saudara. Jadi dalam pergantian ini itu mengeluarkan bearing lama itu pakai dongkrak atau pakai seling ditarik keluar. Kemudian diganti yang baru. Dengan kalau as itu tidak pas itu sama adaptornya itu sulit sekali cara pemasangannya itu. Karena di dalam itu ada penyesuai adaptor itu. Asnya tirus yang bawah itu. Kemudian pemasangan as dengan adaptor itu tirus juga bagian dalam. Sedangkan di luar itu adaptornya itu mengikut diameter lahar bagian dalam gitu, diameter bearing ke leher bagian dalam. Nah, makanya tidak boleh terbalik pemasangannya, harus ditanda kali. Suatu pengalaman yang sangat besar ini saudara-saudara. Karena bongkarnya jarang-jarang. Nah, begitulah. Ini fisiknya sudah dipasang itu. Berikut susunan-susunannya itu. Ya. Ini bersusun. Susunannya itu sengaja saya masukkan itu biar bisa dibolak-balikkan. Saya keluar masukkan biar nampak, biar jelas dalam ingatan kita itu bahwa duduknya di situ. Nah, begitu saudara-saudara.
teman-teman sekalian. Apabila crushernya ada yang sama dengan ini, mungkin bisa ditiru kedudukan ini. Kalaupun tidak sama, ya setidaknya jadi referensi lah, bahan contoh. Nah, begitu saudara-saudara. Nah, yang besar saya angkat itu bearing tuh, bearing besarnya. Berikut susunannya yang sudah terpasang ini semua adalah pergantian spare part baru karena yang lama sudah pecah itu. Ya, saudara-saudara. Jadi dalam pergantian ini itu mengeluarkan bearing lama itu pakai dongkrak tuh. Pakai seling ditarik keluar. Kemudian diganti yang baru. Dengan kalau as itu tidak pas itu sama adaptornya itu, sulit sekali cara pemasangannya itu. Karena di dalam itu ada penyesuai adaptor itu. Asnya tirus yang bawah itu. Kemudian pemasangan as dengan adaptor itu tirus juga bagian dalam. Sedangkan di luar itu adaptornya itu mengikut diameter lahar bagian dalam gitu, diameter bearing ke leher bagian dalam. Nah, makanya tidak boleh terbalik pemasangannya, harus ditanda kali. Suatu pengalaman yang sangat besar ini saudara-saudara. Karena bongkarnya jarang-jarang. Nah, ini saudara-saudara. Ini adalah sebuah poros yang tidak sesumbu dia nih, tidak sesumbu sama poros yang besar di dalam itu eksentris. Kan nampak tuh kayak asklep bentuknya tuh, besar. Kayak asklep dia. Cuma beda asklep lonjong seperti telur. Dan dia tidak lonjong, bulat, memang bulat sewajarnya bulat, sebulat-bulatnya. Cuma tidak satu sentral sama ini, itu aja. Ini adalah ulir pengikat. Dan inilah kedudukan poli ini nih. Kedudukan poli ini. Besar dia nih. Besar. Dengan diameter nampak ya? Diameter 100 cm nih. Nampak ya? 100 cm. 100 cm. Nah, dan lebar polinya 22 cm. Nampak ya? 22 cm tuh ya. Nampak kelihatan banget. 22 cm. Nampak sekali jelas tuh. Dan paretnya ulir tuh, paret untuk belting, paret untuk beltingnya itu lebarnya 3 cm semua nih. 3 cm. Ya. Sebanyak 1 2 3 4 5 ulir, 5 paret begitu. Bentuknya dari kejauhan seperti inilah. Ya, seperti ini. Dari kejauhan. Yang satu ada paretnya, yang satu lagi tidak ada paretnya. Inilah yang saya cabut itu hari sangat pakai tracker yang sangat berat itu. Ya, itu. Kemudian tempat dudukan asnya 13,5 cm. 13,5 cm ya, saudara-saudara ya. Kalau dimilikan 135 mili. Dan kedalamannya 22 cm juga sama dengan luar ya. Pakai sepi dia, sepi 4 segi. Pakai lubang sepi 4 segi itu. Untuk pasaknya biar agak megah. Nah, inilah penyesuainya dan adaptornya. Ini adaptor penyesuai untuk ini. Penyesuai dudukan bearingnya. Dudukan bearing
Ini lahar-lahar baru semua nih. Lahar baru mau diganti semua nih. Ini adaptor bearingnya. Adaptor bearing, adaptor itu penyesuai bearing dengan as ini. As ini. Nah, as ini kan lebih kecil daripada ini. As ini lebih kecil daripada as ini. Jadi harus pakai adaptor untuk menyesuaikan dudukan bearing ini. Ya, begitu. Dudukan bearingnya. Ya. Panjang dari pinggir as bearing 45 cm. 45 cm, saudara-saudara. 45 cm. Ya, begitu. Kemudian ini bearingnya ini. Bearing ini dudunya di as ini, Ya. Begitu. Ya, inilah ukuran bearingnya nih. Ukuran bearing kita ukur saja, gak usah kita bilang-bilang, nanti payah. Nah, ukuran luarnya 36 cm. 36 cm ya, jelas ya, nampak ya. Ukuran bearingnya ini 36 cm. Dan ukuran dalam bearingnya itu 20 cm. Tidak saya sebutkan nomornya, ukurannya saja. Kadang nomor beda-beda itu nomor. 20 cm. Dan ketinggian bearingnya 10 cm. Ketinggian bearingnya 10 cm. Ya. Letaknya itu bearing itu letaknya di sini. Di sini yang udah dilaburi gemuk itu. Yang sudah dilaburi gemuk itu, itulah letak bearing yang tadi saya ukur itu. Nah, di sini dia. Ini baru masuk separuh dia nih. Di sinilah yang sebelahnya ini. Nah, gini dia. Dan panjang ayunan stone crushernya ini, panjang stone ayunannya ini ya, nampak ya, 101,5 cm dari ujung sana, ujung pengukuran di sana. Jelas ya, nampak ya, Nah, dan ketinggian dari sininya, dari ujung itu, nampak ya? Ya. 125 cm. Ini di tangan saya ini. 125 cm. Nah, betulnya fisiknya ya gini aja dari jauh nih. Nah, dari jauh segini fisiknya. Ini momen yang sangat langka, saudara-saudara. Kami aja 5 tahun sekali ini baru bongkarnya. Lebar bawah ini, ya, nampak ya, 117 cm ya. Yang lebar gigi hijaunya ini, gigi hijau dari bawah nih, yang nampaknya gigi hijaunya nih. Gigi hijau 79 cm. 79 cm gigi hijau nih. Gigi hijaunya belum dilepas nih. Masih ada gigi hijau nih. Gigi hijau.
penampakan gigi hijau dari bawah itu, nampak gigi hijau ya, nampak pemecah batunya itulah yang kerja utama tuh, nampak dari bawah gigi hijaunya namanya tuh. Ya, saya ukur kembali tadi lebarnya. Nah, panjang gigi hijaunya nih dari ujung sini, dari ujung sini sampai kemari 126 cm. 116 cm, maaf. 116 cm. Ya, 116 cm, nampak ya? Ya, yang penting apa ya? Yang utama-utama aja, karena ini jarang terjadi. Sangat jarang terjadi, saudara-saudara. Mungkin 5 tahun atau 6 tahun sekali. Kami aja 5 tahun sekali baru ganti ini. Nah, terus lebar ini tadi ini. Yang tadi ini 78 cm sebelah sini. Mungkin agak beda-beda sedikit, ada 79, 78 karena mungkin udah haus nih. Dan sebelah sana lain beda-beda sedikit lah, karena ini kan cor-coran ini pabrik ini. Pokoknya bisa toleransi aja lah. 170 cm begitu. Oke, saudara-saudara. Inilah penampakan bentuk fisiknya nih. Dan panjang as keseluruhan itu dari sininya sembilan tambah 3 ya 52 cm, 52, 153, 153, ditambah 50 cm, jadi 253 cm. Ya, begitu. Ya, ditambah-tambah sajalah. Ya. Ini 111. Ya, lebar seluruhnya ini, lebar seluruhnya 166 ya. Dari luar sana 166 cm. Ya. Jelas ya. Terus lebar dalamnya lebar dalamnya 122 cm. 122 cm lebar dalamnya. Kemudian lebar telinga ini, lebar telinganya ya jelas ya, nampak ya, 22 cm, sangat jelas nampaknya nih. Ya, lebar telinganya. Kemudian lebar ininya ya 22 cm. Dalam ini, dalamnya ini. Ya, dalam itu. Dalamnya. Jelas nampak ya. Ini hanya sekedar berbagi, mana tahu untuk review. Kalau untuk pedoman kali sih nggak bisa, cuma sekedar apa aja, bayang-bayangan waktu mau dibuka nanti. Nah, saya tahu itu memang nggak bisa dipakai untuk sedetail mungkin, karena part numbernya ada di bearing-bearing itu. Nah, inilah saudara-saudara, diameter dalamnya ini 36 cm.
36 cm ya, jelas ya. Nampak jelas. Ini diameter dalam ini. Yang diukur dari dalam ini. Dalam itu tadi. Ini yang pokok utama itu. Yang sumbu utama titik kerjanya yaitu. Yang lain hanyalah bantu. Macam lubang-lubang ini hanya untuk bantu aja. Karena batunya masuk dari sini dia, celah ini. Ini bergerak terus berayun-ayun karena porosnya esentris tadi saya bilang tuh. Poros besar sama poros kecilnya yang senyawa sama asnya itu porosnya esentris tuh. Yang besar itu agak membandul macam as klep. Cuma beda as klep dia macam bujur telur lonjong. Kalau ini enggak bulat, cuma eksentris aja asnya. Bagi orang teknik eksentris sudah tahu tuh. Tidak satu sentral porosnya tuh. Ya. Ya, dari sini dia nampak ukurannya. Ukurannya sekitar 90 cm ya. Jelas nampak ya. 90 cm gitu ya. Jelas. Sekitar 90 atau itulah 89,5. Ini dalam bagian dalamnya ini. Bagian dalam ini. Bagian dalam ini 127 cm ya. Dari dalam sana, dari ukur dari sana tuh. Ya, jelas ya. Ya, sekitar 127 cm. Kalau ketebalan plat nggak mungkin saya ukur lagi nih. Ketebalan platnya memang udah bawaan pabrik, bukan kita yang bikin. Kita hanya merehat-rehat sekedar review bentuk aja. Ini balok penahan ini. Balok-balok penahan dalam ini. Besi itu. Besi itu semua tuh. Ya, demikianlah saudara-saudara, itu yang tempat saya bantu. Proses dongkrak. Buka lahar. Dongkrak lahar. Gini caranya. Dongkrak pakai seling. Ya, kita udah berhasil mengeluarkan ini bearing ini. Kita gagal Begitu tengah perjalanan. begitu besar nih. Mereka udah keluar nih. Keluar ya. Dengan didongkrak sama Pak Mi. Iya. Bantuan seling. Dengan mudah keluar. Tapi tadi berat kali. Jadi beliau terpotong tadi. Beliau terpotong sebentar. Ini dengan Pak Mi yang membantu dongkrak nih. Pak Mi yang membantu dongkrak nih. Semoga sehat selalu. Ya, dengan gampang keluar ya. Metode keluarkan ya gini aja nih. Ini pakai seling ini, seling 1 inci ini. Dongkrak kekuatan 40 ton, dongkrak kekuatan 40 ton. Dengan kerjasama dengan Pak Mi. Ya, mudah keluar tuh. Sama Pak John juga nih. Juga sama Pak Eri. Cara mencabutnya nih. Pakai dongkrak aja, simpel aja cabutnya. Kayak seling 1 inci. Itu aja. Simpel aja, agak pakai alat-alat canggih, manual semua. Cabutnya. Untuk pijakan batu. Ini kawan-kawan yang juga tuh.
Ini cara prosesnya Proses memasukkan as. setelah di belakang didorong sama dongkrak. Kebetulan dongkrak itu belum dikunci, anginnya nggak masuk. Ya macam kunus itu di stang sepeda tuh. Stang sepeda. Kita pasang tutupnya semua kiri kanan. Nah, sudah masuk tutupnya bertahap-tahap tadi sudah saya video kecil. Tinggal pasang adaptor untuk bearing bagian luar, mangkok luar di bodi rumah luar. Bagian ya macam kunus itu di stang sepeda tuh. Stang sepeda. Ya, ringan kali ini, sudah ringan kali asnya nih. Sudah lancar sesuai prosedurnya nih. Bagi pemasangan plank ini. Ini yang dalam udah, ini yang luar. Ini dudukannya di sini. Ya, begitu saja. Tahap bertahapnya ya. Tahap bertahap. Karena ini jarang sekali dibuka ini. Bang pegak darah tu. Mana dah jangan lu hina mentang. Coba diputar lu. Udah lancar. Lalu Kembali seperti sedia kala. Tinggal pasang, udah bisa diputar-putar nih. Ya, come on. Oke. Masukkan bearing. Kita pasang tutupnya semua kiri kanan. Nah, sudah masuk tutupnya bertahap-tahap tadi sudah saya video kecil. Tinggal pasang adaptor untuk bearing bagian luar, mangkok luar di bodi rumah luar. Ya, ringan kali ini, sudah ringan kali asnya nih. Sudah lancar sesuai prosedurnya nih. Bagi pemasangan plank ini. Ini yang dalam udah, ini yang luar. Ini dudukannya di sini. Ya, begitu saja. Tahap bertahapnya ya. Tahap bertahap. Karena ini jarang sekali dibuka ini. bang pegak darah tu. Mana dah jangan lu hina mentang. Coba diputar lu. Udah lancar. Lalu Ini udah tahap pemasangan plank luar. Tahap pemasangan plank luar ini. Asnya sudah bisa diputar-putar. Nah, begini dia. Ini tinggal dudukan kunus penyeimbang bearing untuk luar satu lagi, luar clamp. Ada penyeimbang, ada adaptornya ini. Ini adaptornya. Adaptor penyeimbang karena dia tirus ada adaptor. Ini lebih besar ke sana yang ke bawah. Bawah lebih kecil. Menyimbangi ke bearing. yang cabut bos. Banyak nanti tunggu. Dia boleh pedu sih. Ini pemasangan udah hampir selesai, ini udah jadi. Tahap bertahap lah. Namanya pekerja keras. Ya, itu saja. Nanti kita lanjut lagi. Nah, ini kunusnya ini jangan sampai terbalik, dia harus yang ini keluar, yang bibir keluar. Itu kunusnya diperhatikan tuh. Kalau enggak mutar bearingnya nanti.
Bagian pelan. Ya macam kunus itu di stang sepeda tuh. Stang sepeda. Coba masukkan Pak Jon. Coba masukkan Pak Jon. Masukkan dulu Pak Jon. Tes dulu Pak Jon. Hah? Ini susunannya. Susunannya ada pas nih. Baru di atas ini letak bearing nanti, kan? Di atas ini letak bearing. Bearing itu yang untuk luar. Susunan. Ya itu susunannya. Setelah tersusun seperti ini, bibir-bibir yang lebih unggul itu kiri kanan bearing itu letaknya di body crusher sana. Di body crusher ini kiri kanannya, di kiri kanan. Di kiri kanannya. Sama kiri kanan, tidak ada bedanya. Cuma perbedaan di konus saja, ada yang satu putar kiri, ada satu putar kanan raknya. Penyesuai bearing dengan as itu yang beda. Lain-lainnya nggak ada beda. Ya, atas bawah sama. Atas bawah sama. Dengan bearing setelah pasang adaptor. Setelah pasang adaptor, susunan bearing setelah pasang adaptor. Ya Pak Jon, Yuk. Pasang klam kiri kanan. Pemecah batunya di sini. Yuk gantung. Dari penggantungan, proses pemasukan. Ya, oke. Pemasangan bandulan satu lagi. Belum terpasang. Man, hei, lama, cuman, ayo, 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 ayo,